Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mungkin pagi ini saya sedikit berbagi eh, cara untuk merawat mobil tua kali ya. Kebetulan saya punya Kia Picanto Cosmo tahun 2009 yang manual ya. Mungkin apa yang perlu kita eh, periksa sebelum kita beraktivitas menggunakan mobil di pagi hari. Biasanya saya mengecek beberapa item seperti oli ya, oli mesin, air radiator, minyak rem. Mungkin juga nanti untuk mengecek fan belt atau belting-belting yang ada di mobil ini, dan juga mungkin aki. Biasanya saya mengecek pertama, saya melihat oli dulu ya, kapasitas oli. Jangan sampai nanti kita di jalan malah trouble. Biasanya oli mesin itu kan ada sticknya ya, ada sticknya. Kalau di Kia Picanto Cosmo itu ada oli, ini reservoir untuk reservoir tank untuk air radiatornya. Karena beberapa pengalaman semalam saya pernah mengalami sedikit overheat ya. Jadi semenjak itu saya rutin untuk mengecek air radiator juga. Mungkin kita bisa ngecek level oli kali. Untuk yang pertama kita cek level oli dulu. Oli mungkin beberapa ini bengkel atau orang mengatakan level oli itu berada di titik atas. Kita bersihin dulu ya sebelum kita cek. Kita bersihin dulu, kita gunain kapas. Kapas lagi, tisu ya, sorry, atau kain. Kita bersihin dulu ujungnya. Tuh udah bersih. Kita cek. Kita tarik langsung. Mungkin ini kapasitas olinya tergolong kepenuhan kali ya. Karena ada beberapa orang yang merekomendasikan itu di tengah-tengah atau setidaknya di titik level atas. Kalau ini saya malah kepenuhan. Nanti saya akan kurangi juga, karena nanti pengaruhnya ke mesin ya. Tarikan mesin juga akan berat. Oh ya, saya menggunakan mesin oli SAE 1040, oli Kicks produk Korea yang SAE 1040. Karena sebelumnya saya menggunakan SAE yang 1540 yang merek Kicks. Tapi untuk sebentar ya, susah juga ini. Untuk ini masih bagus lah ya, masih kategori layak mungkin untuk digunakan. Oke, kita juga harus mengecek apakah oli kotor atau bahkan kecampur dengan air radiator, apalagi yang pengalaman sudah pernah overheat sebelumnya. Yang kedua, saya bisa mengecek air radiator. Saya bisa menggunakan senter karena susah saya melihatnya dari atas ya. Kalau untuk kategori ini kan dia gelap, nggak nampak saya oli air radiator yang ada di. Kalau senter saya tinggal tempel di sini. Saya lihat tuh yang warna biru ya. Yang itu
itu di bawah full, sedikit masih oke, masih aman, masih kategori pas ya. Radiator, kalau yang di radiator saya jarang ngecek karena saya takut nanti buka tutup malah tutupnya malah karena kemarin waktu overhead itu tutupnya juga bermasalah kata mekaniknya. Yang sebelumnya saya menggunakan kode yang 1,1 bar sebelumnya. Kalau saya menggunakan 1,1, pengalaman saya semalam menggunakannya ya habis, yang di reservoir ini malah habis, malah berkurang, bukan habis ya, berkurang setelah saya gunakan aktivitas mobil di luar sekitar 3-4 jam itu dia berkurang, walaupun nggak banyak ya, walaupun sekitar setengah senti atau 1 senti, tapi semenjak saya ganti tutup yang 0,9 itu aman, yang di reservoirnya ikut aman. Oke, juga saya ngecek merem menggunakan senter, kategorinya itu lihat tandanya full ya, masih aman ya, masih di bawah sedikit garis max ya, masih aman. Itu juga belting. Kalau yang tuh saya lihat apa ada keretakan. Ada ini ya, begitu juga aki. Saya lihat sedikit kita bisa menggoyangkan mobil ya. Oke, kalau semuanya kira-kira aman, kita bisa menstarter mobil. Oke. Baik. Biasanya saya manasin mobil itu sekitar 10 menit lah, nggak sampai 10 menit, kurang. Karena mobil-mobil yang sudah injeksi itu biasanya nggak terlalu lama menurut saya ya, kecuali mobil-mobil yang masih karbu. Lima menit aja udah cukup manasin mobil. Ya, pengalaman semalam waktu overhead saya bawa ke mekaniknya, itu saya termostatnya sudah dilepas, radiator dikorok, sama juga kemarin ganti tutup yang saya bilang tadi itu diganti dengan tutup yang 1,1, tapi ini saya ganti lagi karena menurut saya yang 1,1 itu berkurang yang di reservoir tanknya. Pengalaman saya melepaskan termostat itu pengaruh ke mobilnya apa ya, mungkin terasa sedikit boros tapi tidak signifikan, tapi mobil terasa lebih dingin. Kenapa saya tahu? Saya menggunakan OBD display ini di mobil, karena kalau di dashboard kan tidak ada indikator derajat atau panas air radiator. Kalau di OBD itu ada. Di OBD ada itu ECT, engine coolant temperature ya, yang di bawah itu RPM, sama di bawahnya voltase aki. Nah, kalau aki saya ngontrolnya biasanya lewat OBD juga. Menurut sepengetahuan saya juga kalau mobil aki yang bagus itu di
sebelum mobil dihidupkan itu waktu kontak on, lampu di dashboard hidup tapi mobil belum di starter, itu biasanya yang normalnya itu di sekitar 12,5. Sekali lagi ini menurut sepengetahuan saya ya, menurut beberapa bengkel juga. Tapi kalau setelah di starter itu seharusnya di angka 14 sekian ya, 14,2 gitu ya, seperti inilah. Tapi tidak boleh lebih juga, mungkin kalau lebih mungkin kategorinya overcharge ya. Tapi kalau nanti AC-nya sudah dihidupkan, kalau ini kan posisinya AC belum hidup ya, masih mesin aja. Posisi kalau AC dihidupkan biasanya di mobil saya ini di 13,8 atau 13,7. Saya kurang tahu juga apakah itu kategori masuk ke kategori normal akinya atau gimana, saya kurang tahu. Tapi menurut saya sih masih aman ya kalau AC, karena AC kan ada beban lagi untuk ke akinya. Walaupun aki juga dicas, karena saya beberapa pengalaman pakai Kia Picanto Cosmo ini udah kurang lebih 2 tahun. Itu saya pernah ganti alternator, tukar tambah alternator, karena waktu itu alternator bermasalah. Saya juga ngeceknya dari sini, akinya baru saya pakai kemarin 1 tahun, tapi voltasenya malah drop. Waktu saya bawa mobil jalan itu voltasenya sempat di 12,9. Saya bawa ke bengkel, kata bengkelnya itu di alternator bukan dari aki, karena akinya diukur bagus saat itu ya, masih bagus, kategori bagus. Ganti alternator, semenjak ganti alternator itu normal lagi. Kalau dia hidup itu udah di angka 14 sekian, 14,3 gitu, seperti ini kurang lebih teman-teman. Mungkin itu saja ya, berbagi pengalaman soal saya cara merawat mobil, kalau kata orang motoba ya, mobil tua bangka. Ya, mobil saya udah berapa tahun ini, dari 2009 saya udah merawat mobil ini, kurang lebih hampir 3 tahun. Dan mobil kotor belum dicuci ya, tapi mobil udah banyak ya membantu saya lah sambil berjualan. Itu juga lah kondisinya. Oh iya, satu lagi tadi lupa saya belum mengecek air oli power steering. Itu masih ada ya, masih aman. Steering ini biasanya aman kecuali dia ada kebocoran. Jadi sambil kita lihat itu ada kebocoran atau tidak. Kalau untuk kipas radiator itu saya tahunya hidup, nanti bisa saya pantau dari OBD tadi. Kalau OBD tadi kalau dia sudah 99 di angka 99 itu atau 100 maksimalnya, nanti itu biasanya turun sendiri di angka 80-an. Mungkin itu ya kekurangan bagi juga tadi pengalaman melepas termostat tadi, dia tidak pernah mencapai suhu ideal yang kata orang-orang itu. Kalau dilepas termostat itu mobil tidak akan mencapai suhu ideal. Kita bisa melihatnya dari OBD. Menurut saya sih ada benernya, karena kalau di mobil yang dulu indikatornya pakai jarum ya, yang saya tahu kalau yang pakai jarum itu berada di tengah-tengah. Kalau di jarum, di sini ada indikator juga nih, harusnya itu berada di tengah-tengah ini. Cuman semenjak dilepas termostat itu nggak pernah dia di tengah, itu biasanya di 1 batang atau 2 batang, atau di sininya ya sekitar 80 sekian, nggak pernah dicapai 90 kalau AC hidup ya, posisi AC hidup. Kalau di AC mati dia bisa mencapai di 99. Begitu 99 kipas hidup, dia akan turun sendiri, turun di 96, 95 ya, di kategori di sini ya tengah normal. Jadi menurut saya kalau dilepas termostat, kalau AC-nya nggak hidup, menurut saya suhu udah tercapai, suhu ideal itu bisa tercapai, kecuali AC hidup, karena kalau AC hidup kan kipas hidup. Sekali lagi ini pengalaman saya, mungkin ada berbeda dari
teman-teman semua ya, mungkin ya itu hal wajar ya, maksudnya beda ini ya, beda pengetahuan kita menurut saya. Tapi saya sangat terbantu dengan adanya OBD ini di mobil saya, terkhususnya mobil tua. Kita mesti pantau apakah ada indikator yang aneh, dia juga bisa scan. Tapi untuk di video saya selanjutnya akan saya jelaskan lah beberapa fitur yang ada di sini dan manfaat yang lain. Untuk hari ini itu aja, cukup. Baik teman-teman semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.